selamat pagi. Nah, di sini kita akan belajar dengan tema tanah airku dan subtema budayaku. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita tidak akan lupa mengucapkan syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Nah, sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Dalam hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari kusiram semua. Mawar melati, semuanya indah, hore. Nah, selanjutnya di sini Bunda akan menceritakan cerita rakyat Kalimantan Tengah, yaitu asal-usul Pulau Nusa. Di dekat Sungai Kahayan hiduplah seorang laki-laki bernama Nusa. Ia tinggal bersama istri dan seorang adik iparnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka bercocok tanam. Suatu saat, kemarau melanda desa mereka. Kekeringan terjadi di mana-mana. Sungai Kahayan pun lama-kelamaan surut. Tanaman mati karena kekurangan air. Kemudian, Nusa dan keluarganya pergi meninggalkan desa itu untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Dengan menggunakan perahu, mereka mengarungi Sungai Ruhan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ada sebuah pohon besar yang tumbang, sehingga jatuh melintang di tengah sungai. Perahu Nusa terhambat, dan perjalanan tidak dapat dilanjutkan. "Mari kita potong pohon ini, Dik," ujar Nusa kepada adik iparnya. Mereka berdua mencoba membelah batang pohon besar tersebut. Namun, setelah sekian lama mereka mencoba, belum juga berbuah hasil. Sementara itu, hari semakin sore. Mereka belum juga makan. "Aku akan mencari sesuatu ke dalam hutan untuk kita makan. Kau lanjutkanlah pekerjaan ini," kata Nusa kepada adik iparnya. Lalu ia masuk ke dalam hutan. Selang beberapa saat, Nusa kembali ke perahu mereka dengan membawa sebutir telur raksasa. "Lihatlah apa yang kubawa. Telur ini cukup untuk mengisi perut kita yang lapar," kata Nusa. "Cepat rebuslah telur ini." Istri dan adik ipar Nusa memandang telur tersebut dengan wajah khawatir. "Bang, lebih baik jangan memakan telur itu. Tidakkah abang tahu itu telur apa?" kata sang istri. "Aku tidak peduli ini telur apa. Jika kalian tidak mau memakannya, biar aku saja yang menghabiskannya." Lalu Nusa merebus telur itu dan memakannya hingga habis. Pagi harinya ketika terbangun dari tidur, Nusa merasa tubuhnya gatal luar biasa. Muncul bercak-bercak merah. Ia panik dan meminta istrinya membantu mengaruk tubuhnya. Namun, rasa gatal justru semakin menjadi. Bukan hanya itu, bercak-bercak merah itu lalu berubah menjadi sisik-sisik sebesar uang logam di seluruh tubuhnya. Kemudian, adik iparnya pergi mencari pertolongan. "Maafkan abang, Dik. Rupanya telur yang abang makan semalam itu adalah telur naga. Begitu jadinya, lama-kelamaan tubuh abang akan menyerupai naga," kata Nusa dengan sedih. Adik ipar Nusa datang bersama serombongan warga. Mereka sangat terkejut melihat keadaan Nusa. Tubuhnya sudah ditubuhi sisik dari dada sampai ujung kaki. Tubuhnya pun semakin lama semakin besar. Panas terik menyengat tubuh Nusa yang dibaringi di pinggir sungai. "Terik sekali matahari membakar tubuhku. Aku mohon, gulinglah aku ke sungai," kata Nusa. Dengan saling membantu, warga mendorong tubuh Nusa ke dalam sungai. Nusa memandang langit kemudian berbicara kepada istrinya. "Adinda, sebentar lagi akan terjadi badai besar. Lebih baik kau dan adikmu dan para warga segera meninggalkan tempat ini.
Tinggalkanlah abang di sini. Ini sudah menjadi takdir abang. Kita harus berpisah. Maafkanlah abang, kata Nusa dengan sedih. Istri Nusa menangis terseduh-seduh, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia pun pergi menyelamatkan dirinya bersama adiknya dan para penduduk. Benar saja, menjelang malam hujan besar melandai daerah itu. Petir bergelembung dan sungai Ruhun pun meluap. Tubuh Nusa hanyut terbawa banjir ke sungai Kahayan. Sampai di muara sungai Kahayan, Nusa berdiam diri. Ada banyak ikan kecil di sana yang bisa disantapnya. Namun kehadirannya membuat cemas ikan-ikan di sekitarnya. Hidup mereka terancam. Lalu mereka berunding mencari cara untuk membuat naga besar itu tidak lama tinggal di sana. Bagaimana cara kita mengusirnya dari sini, teman-teman? Kata ikan jelawat. Aku ada ide. Kalian tenanglah, tunggu aku beri aba-aba kepada kalian untuk membantuku, kata ikan saluang. Sore hari, naga Nusa melihat seekor ikan saluang duduk termenung tidak jauh dari dirinya. Hai ikan mungil, kenapa kau terlihat sedih begitu? Kata naga Nusa. Ikan saluang menatap naga Nusa dengan takut. Tuan naga, kemarin aku bertemu dengan seekor naga yang besarnya sama denganmu. Ia tahu kau tinggal di sini. Ia memintaku untuk menyampaikan kepadanya bahwa ia menantangmu berkelahi. Apa? Ini benar menantangku. Baiklah, katakan kepadanya besok aku tunggu di sini, seru naga Nusa geram. Keesokan hari, naga Nusa sudah menunggu lawannya. Ia mundar-mandir sampai kelelahan, tetapi tidak satupun ikan datang. Bahkan ikan saluang pun tidak muncul. Namun, Nusa pun kelelahan dan tertidur. Melihat naga Nusa tertidur, ikan saluang dan semenjak tadi bersembunyi berjalan mendekati ekor naga tersebut. Tiba-tiba ia berteriak, "Tuan naga, musuhmu sudah datang." Naga Nusa terkejut dan memutar kepalanya ke arah ekornya. Gerakannya mengeluarkan bunyi mendesau yang sangat keras. Nusa mengira bunyi itu adalah bunyi musuhnya. Dengan cepat ia menggigit ekornya. Karena dikiranya itu adalah musuh yang datang, Nusa melolong kesakitan. Ikan saluang segera memanggil teman-temannya dan bersama-sama menggerogoti luka di ekor naga Nusa. Nusa semakin kesakitan dan bergerak-gerak sekuat tenaga menghindari gigitan. Ribuan ikan kecil di ekornya, lama-kelamaan ia kehabisan tenaga kemudian mati. Semakin hari, kerangka naga yang mati tersebut tertimbun dan ditubuhi perpohonan. Lama-kelamaan kerangka yang ditubuhi pohon itu semakin luas, sehingga membentuk sebuah pulau. Pulau inilah yang dinamakan Pulau Nusa, yang terletak di Pulau Sungai Kahayan. Pesan moral dari cerita rakyat Kalimantan Tengah asal-usul Pulau Nusa adalah sebaiknya kita selalu berhati-hati dengan sesuatu yang tidak kita ketahui asal-usulnya. Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelumnya Bunda ingin bertanya bagaimana perasaan kalian untuk melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Wah, luar biasa, kalian semua senang ya. Nah, sampai bertemu lagi besok, dan sebelum kita mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.